Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susu Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susu Hutan. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda alhamdulillah banget. Menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang ya. Jadi hari ini alhamdulillah ya, itu sudah sampai 200.000 subscriber. Itu berkat dari dukungan Anda semuanya gitu loh. Coba kalau nggak ada dukungan, nggak ada supportan dari Anda, mungkin channel ini ya nggak ada artinya sama sekali gitu ya. Tapi karena ada supportan, dukungan dari Anda semuanya, alhamdulillah channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Pastinya selalu bermanfaat, selalu memberikan motivasi, dukungan buat teman-teman semuanya yang gagal bayar, telat bayar dan segala macamnya gitu ya. Baik itu mau di leasing, di bank, di pinjol atau dimanapun, semoga Solusi Utang terus berkembang dan bisa berkarya terus di YouTube, memberikan motivasi, dukungan buat Anda semuanya ya. Jadi seperti judul video saya hari ini, yaitu pinjol 2021 mengancam penjara datang ke rumah perdata. Jadi dia itu boleh saya bilangin judulnya itu akibat gagal bayar pinjol atau akibat hukum gagal bayar pinjol. Sehingga banyak hal yang harus diterima oleh debitur, terutama ancaman, desakan, tekanan. Di samping mereka harus mengusahakan uang untuk membayar cicilan, uang untuk membayar suatu tagihan, tapi dia juga disibukkan dengan teroran, tekanan, ancaman yang dengan lawyer ini, dengan advokat ini, dengan pokoknya berbagai macam lainnya gitu loh. Dan ini yang mau saya bahas hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga video hari ini itu dapat membantu teman-teman semuanya, terutama yang sampai detik ini masih berpikir benar atau enggak ya, iya atau tidak ya, kita akan dipenjarakan, kita akan diperdatakan atau diproses ke jalur hukum. Di samping saat ini kan teman-teman itu menyatakan bahwa masih sanggup, masih mampu, cuman saat ini kendalanya adalah duitnya belum ada. Mungkin akibat COVID, mungkin kita WFA, tapi di samping itu kan kita tetap berusaha, tetap mencarikan uangnya, tetap mencarikan dananya, tapi tidak diberi waktu ya. Jadi seperti apa harusnya ketika Anda mengalami desakan ataupun ancaman, ini yang mau saya bahas hari ini ya. Tapi seperti biasa, kita beri dulu kesempatan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang gitu loh. Supaya semua video saya itu masuk ke semua orang-orang yang membutuhkan informasi, terutama untuk pinjaman online ya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir di channel ini atau mengikuti selalu updatean terbaru, video terbaru dari Solusi Utang, dan juga sudah mensupport channel ini. Saya selalu ucapkan terima kasih ya. Gagal bayar pinjol di 2021, kita dihadapkan dengan berbagai macam ancaman gitu ya. Ancaman yang paling sering itu kita akan diproses ke jalur pidana ya, dengan menggunakan pasal 372 dan 378. Ini selalu dilontarkan oleh beberapa aplikasi, bukan dari pinjol ilegal aja, bahkan pinjol legal. Pinjol yang saat ini juga mengajukan permohonan untuk mengeluarkan meminta izin dari OJK juga ikut serta mengancam itu ya. Mungkin teman-teman semuanya, mungkin sebagian sudah pernah mencoba melaporkan mungkin ke pihak berwajib atau Satgas Waspada Investasi atau OJK sendiri, tapi mungkin tidak mendapatkan jawaban yang semestinya yang Anda inginkan gitu ya. Jadi bingung gitu loh. Misalnya, Bang, misalnya Anda bertanya gitu ke polisi, Pak, gimana Pak? Saya telat bayar pinjol. Saya tidak mampu bayar pinjol. Tiba-tiba, ya, atau bahasanya saya telat bayar pinjol. Saya sedang mengusahakan, tapi tiba-tiba saya akan diproses ke jalur pidana. Data saya akan disebarkan. Ini gimana? Pasti jawaban polisi terkadang ada yang bisa memuaskan hati kita, ada yang tidak. Ada yang jawabannya, ya itu kan hutang Anda. Coba Anda selesaikan aja, dibayar aja hutangnya, udah selesai itu. Ya. Itu ada juga sebagian dari polisi menjawab seperti itu. Ada juga yang polisi menjawab, itu kami sulit untuk melacak keberadaan orangnya di mana, tapi coba smartphone Anda dimatikan aja, kartu Anda diganti aja,
Yaudah abaikan aja, lain kali jangan utang lagi di situ. Ya, ada juga yang ngejawab seperti itu. Dan begitu juga kita mengadu ke otoritas jasa keuangan tentang pinjol ilegal misalnya gitu. Misalnya kita masuk ke link pengaduan yang 157 kita ngaduin. Pasti jawabannya, Anda ngutang di aplikasi apa? Nomor KTP Anda berapa? Nama Anda berapa? Nominal hutang Anda berapa? Ya oke, itu bukan aplikasi yang terdaftar di perusahaan kami atau di otoritas jasa keuangan. Itu aplikasi ilegal. Kalau aplikasi ilegal itu layaknya masuk ke Satgas Waspada Investasi gitu loh, ya. Terkadang kita nggak mendapatkan jawaban yang semestinya kita tanyakan gitu loh, ya. Habis itu lagi pernah juga dia lapor ke Satgas Waspada Investasi tapi nggak ada tanggapan, ya. Laporan sudah terkirim via email, sudah terkirim. Ada juga ke AFPI juga tidak ada tanggapan, ya, tentang mengenai tindak pidana yang akan dilakukan oleh pinjol. Kan membuat Anda bingung, ya. Jadi gini, pasal 372, pasal 378 itu memang benar, pasal itu memang benar, tapi pasal itu tidak akan bisa diterapkan kepada Anda semuanya, ya. Dasar penipuannya tidak ada, dasar pemalsuannya tidak ada, KTP identitas semuanya real, ya. Permasalahan Anda saat ini adalah cuman permasalahan soal keuangan aja. Anda tidak mampu bayar, Anda tidak bisa bayar, bukan berarti Anda seorang penjahat, bukan berarti Anda seorang penipu, tapi memang fakta dari pekerjaan. Pertama, akibat COVID-19 kemarin, kita tidak bisa bayar, kita tidak mampu bayar. Akibat apa? Mungkin kita WFH, atau kita dirumahkan gitu loh, atau gaji kita terpotong, gaji tidak cair. Kan 2020 itu berdampak besar gitu loh, ya. Makanya saya selalu bilang, pinjol solusi di tengah pandemi nggak bisa. Nggak ada solusinya di tengah pandemi, ya. Justru jebakan, justru memasukkan orang ke lembah yang paling berat, memasukkan orang ke dalam hal yang paling tidak mungkin lagi mereka bisa keluar gitu loh. Anda itu sengaja dijebak, ya. Jadi makanya dari itu, buat teman-teman semuanya, ketika Anda diancam, ditekan misalnya gitu oleh debt collector, baik Anda mau diproses ke jalur pidana, diproses ke jalur pidata, itu nggak usah Anda pikirkan, ya. Hari ini Anda fokus saja tentang penggunaan pasal 372, 378, abaikan. Ada lagi, kita diproses ke jalur perdata. Biasanya beberapa dari pinjol legal atau beberapa dari pinjol yang sudah terdaftar di OJK, mereka melontarkan dengan kita cacat dalam suatu perjanjian dengan menggunakan pasal 1244, 1243 atau 1240, 1242, pokoknya semua dari pasal perdata itu mereka lontarkan kepada kita. Jadi pasal perdata dengan pasal pidana, pasal itu memang benar ada, pasal itu ada. Tapi pasal itu tidak akan diterapkan kepada Anda. Kenapa? Kita menimbang, ini dengan logika Anda ya, hutang Anda 1 juta. Untuk memproses orang ke jalur perdata itu membutuhkan kita mendaftar dulu, ya. Walaupun nanti biaya pengadilan akan dilimpahkan sepenuhnya ke tergugat atau terlapor lah misalnya gitu. Tapi kan endingnya hakim akan memutuskan dengan berbagai hal pertimbangan untuk bayar utang 1 juta aja nggak mampu, gimana dia membayar uang pengadilan yang sekian puluh juta, ya. Itu logikanya. Dan itu penggunaan kosakata yang biasa digunakan oleh penagih hutang atau debt collector tentang pasal 12 sekian itu cuman bagian dari penagihan. Kenapa? Karena saya selalu bilang, di setiap video saya selalu bilang itu sama Anda, kenapa debt collector selalu menggunakan pasal untuk menakuti Anda, ya. Pertama, debt collector merasa berhasil ketika menggunakan pasal, ya. Kenapa berhasil? Orang-orang pada ketakutan, orang-orang pada memohon. Ketika mereka mendapatkan satu ancaman, siap-siap, Anda akan kami proses ke jalur perdata misalnya gitu kan. Orang-orang itu banyak yang memohon, ketakutan ini segala macam, sehingga DC ataupun pihak pinjol selalu menggunakan pasal itu untuk menakut-nakuti Anda terus, ya. Coba dari awal saya kan bilang, jangan terpengaruh sama ancaman, jangan Anda terbawa dengan suasana ancaman, kan. Tapi dari teman-teman itu selalu mendengarkan bahwa itu seakan sudah nyata, ya. Itu fiksi, itu kata mereka, bukan faktanya. Kan saya bilang, Anda nggak akan diproses ke jalur perdata, Anda nggak akan diproses ke jalur pidana, ya. Karena dari hukum itu tidak semudah kita, kayak mana ya, misalnya Anda membayangkan Anda sudah berada di suatu penjara atau Anda berada di suatu pengadilan, itu cuma hasil dari pikiran Anda. Akibat apa? Akibat panik, akibat stres. Padahal solusinya cuma satu, Anda berusaha cari uang, udah bayarkan.
Di luar dari itu ancaman segala macam Anda tinggal abaikan, itu nggak ada. Dari dulu juga seperti itu. Saya sudah hampir 2 tahun lebih lah saya ada di YouTube. Tidak ada yang seperti itu gitu loh. Ya. Habis itu lagi, debt collector datang ke rumah. Ya. Debt collector datang ke rumah ini dua dikategorikan kalau saya. Ada pinjol legal, ya. Pinjol legal ini mereka akan mengunjungi Anda, khusus Anda yang terjangkau oleh mereka. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, Anda akan dikunjungi oleh debt collector pinjol legal ketika mereka merasa mampu untuk menekan diri Anda. Ya, makanya saya bilangin dua kategori. Pertama, Anda terjangkau, yang kedua mereka mampu untuk menekan Anda. Kenapa seperti itu, Pak? Pertama, dia tidak permasalahkan soal nominal hutang Anda nih ya. Mau hutang Anda 100.000, 200.000. Ya, asalkan Anda terjangkau dan dekat dari kantor perwakilan mereka, mereka pasti akan berkunjung. Ya. Habis itu yang nomor duanya, mereka akan melihat mereka mampu nggak menekan Anda. Mampu menekan itu ketika mereka menelpon Anda, ketika mereka berargumentasi dengan Anda menunjukkan suatu kelemahan Anda. Yang debt collector merasa, wah saya kalau jumpain orang ini, saya yakin tagihan saya akan dapat. Orang ini akan panik, orang ini mampu saya tekan. Dia akan bisa melihat bahasa pembicaraan Anda. Ya, dia akan bisa menerka bahasa tubuh Anda gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya, tolong dikondisikan. Oke, ini lagi azan, kita tungguin dulu azannya ya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Untuk kelanjutannya Anda bisa lihat di channel Medi Broni, nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Ya, sekalian juga Anda support juga channel itu supaya channel itu juga bisa berkembang. Pokoknya Anda tinggal ketik aja Medi Broni. Kalau nggak Anda lihat di channel di dalam komunitas di channel Solusi Utang, itu ada channel terbaru saya. Ada juga harus support supaya juga makin semangat ya. Untuk kelanjutan dari video ini Anda bisa lihat di situ kayak mana kelanjutannya, hal-hal yang Anda takutkan itu ya. Terima kasih.